Baik, kita mau ngasih sedikit informasi tentang Indonesia nih, Kevin ya. Tadi kayaknya udah tahu juga ya. Jadi apa Monas itu mau dibersihkan. Dibersihkan. Sama perusahaan Karcher di Indonesia. Iya betul. Jadi kita tuh ngebersihin Monas. Jadi Indonesia tuh membersihkan Monas. Itu kegiatan ini dibersihkan dari tanggal 6 Mei sampai 16 Mei. Dari tanggal 6 Mei sampai 16 Mei. Jadi dimandikan Monas ini. Dimandikan. Terus kita tuh menyewa perusahaan dari Jerman untuk membersihkan Monas dari debu-debunya dan sebagainya supaya Monas ini bening lagi. Nah, kita punya gambarnya seperti apa sih Monas dibersih. Bayangin Monas itu dibersihinnya kayak gimana. Kita punya rekamannya Monas dibersihkan. Coba silakan. Jadi Karcher secara global memang punya program CSR, di mana program CSR ini lebih mengutamakan untuk membersihkan berbagai monumen di seluruh dunia. Nah, salah satunya kita memang karena berada di Indonesia, kita ingin sekali membersihkan Monas yang merupakan simbol perjuangan Indonesia dan juga ikon Indonesia terpenting ya. Dan kita sudah mengajukan ini sejak tahun 2010. Tahun 2011 kita sudah mengajukan riset dan analisis dan yang sudah diterima oleh pemerintah DKI Jakarta dengan baik. Akhirnya baru saat ini kita terlaksana. Kita bagi pembersihan Monas ini menjadi 2 tim, yaitu dari tim Karcher Indonesia membersihkan bagian bawah dari Tugu Monas dari cawan sampai dengan lantai, tangga dan sampai dengan ke pekarangannya. Kemudian dari tim Jerman mereka akan membersihkan badan Tugu Monas dengan menggunakan rope access technology. Jadi saat ini sudah bisa dilihat bahwa mereka sudah bergelantungan di dinding Tugu Monas membersihkan Monas dengan high pressure washer kita. In total, the whole preparation was that we came here 2 years ago before we start cleaning the monument, and we did some tests. We always do some test cleaning before that we know which method or which cleaning method and result we will have and which machine we will use. The best method to clean the Monas monument is hot water high pressure cleaner. We are using just hot water, no detergent or any chemicals for cleaning, and the temperature is around about 100 degrees Celsius. Disemprot dengan air panas 100 derajat Celcius tanpa menggunakan deterjen dan sebagainya dengan mesin ya, dengan sebuah mesin. Itu saat ini menggunakan 20 tenaga pendaki bersertifikat. Jadi mereka adalah para pendaki yang sudah bersertifikat naik ke atas Monas untuk membersihkan itu semua. Dan kalau nggak salah terakhir kali dibersihkan itu tahun 92. Tahun 92 terakhir kali Monas dibersihkan. Terus dibersihkan lagi tahun 2008 tapi manual. Jadi sekarang baru dibersihkan kembali. Oke, baik. Lan, ini tadi saya udah tanya dengan Asap. Aron. Azab mah Aron dulu. Nanti kalau Azab nanti ya betul. Jangan Asap aja. Leon tentang kreativitas. Kalau lu sendiri gimana? Kreativitasnya dari mana? Sebenarnya ini ya semuanya juga awalnya sebenarnya dari iseng siklis ya, tapi memang akhirnya jalan lagi. Sekarang sih kalau udah karena ini udah berjalan, cari inspirasinya, kreativitasnya, tentu aku update. Ya tapi maksud saya gini, ini menghasilkan nggak? Kalau tadi kan katanya Aron menghasilkan, ada endingnya. Ini ada hasilnya nggak? So far sih sampai saat ini aku kayak enjoy aja ngejalaninnya karena seneng aja, karena seneng terus aku juga dibantu teman-teman yang support gitu. Seru-seruan aja sebenarnya. Seru-seruan aja. Tapi ada hasilnya nggak? Nah itu.
Maksudnya ada menghasilkan uang kah? Atau kalau saat ini sih, belum, mungkin kayak belum. Belum ya, tapi intinya ada memang kreativitas dan akhirnya pasti larinya ke tempat lain juga bisa menghasilkan juga. Betul sih, lebih ke arah kayak gitu aja. Jadi emang kayak aku pemenuhan keinginan aku aja berkreativitas. Karena sekarang aku pikir kalau kita berkreativitas ujungnya misalnya populer atau ujungnya kayak money oriented, itu bonus dan aku nggak ekspektasi ke sana sih, jadi santai. Memang saya juga yakin begitu. Kalau kita awalnya saja sudah ingin terkenal, sudah ingin uang, sudah ingin apa, biasanya jatuhnya lebih cepat lagi itu biasanya seperti itu. Kevin, kamu punya cita-cita selain jadi pemain film, punya cita-cita bisnis, punya cita-cita yang lain, atau because you're still young dan you think oke, kita jalanin aja, sekolah dan sebagainya gimana? Untuk sekarang ini sih emang harusnya kuliah, tapi belum karena emang lagi berjalannya stripping. Puji Tuhan lagi berjalan, tapi mungkin pengen ngambil UT kali ya. Lagi apa? Ambil UT aja, universitas terbuka aja kali ya. Tapi punya cita-cita untuk bisnis atau untuk menjalankan pengen sih kalau emang bisa lucky di bisnis gitu, kenapa enggak gitu loh. Soalnya bokap juga maksudnya pernah sempat yang ngajarin bisnis gitu, kecil-kecilan segala macam. Kalau misalnya emang ada kesempatan, kenapa enggak? Oke, baik. Thank you very much. Kalau gitu terima kasih buat kedatangannya semua. Kevin, Alan, Aaron, terima kasih. Send my regards to your girlfriends and ex-girlfriends. Salam ya Putih. Oke, baik. Thank you. Setiap manusia pasti ingin berhasil ya. Setiap manusia pasti ingin berhasil. Setiap manusia pasti ingin sukses. Dan sukses itu adalah sebuah tipping point, sebuah momentum ya kadang-kadang. Dan itu yang harus kita jaga. Dari kesuksesan itu yang harus kita jaga. Kita harus menjaga sifat kita harus jaga attitude kita harus jaga apa yang dilihat oleh masyarakat. Dan jangan terlalu mementingkan apa yang masyarakat suka atau tidak suka. Karena kita nggak bisa membahagiakan semua masyarakat juga. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi one thing that you have to remember, that sukses itu punya momentum. Sukses itu punya momentum. Hati-hati. Orang jatuh juga ada momentumnya. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Silakan, Aaron. Hey yeah, yang tahu ikut nyanyi ya. Hey yeah. Mereka bilang begini begitu, aku harus ini, aku harus itu. Mereka bilang begini begitu. Sama ku senang, tak perlu ku ragu untuk menjalani hari-hariku. Sama ku senang, tak perlu ku ragu. Hidup jangan dibikin susah, bawa santai seperti kau di pantai. Hidup jangan dibikin susah, ikuti kata mereka tak ada habisnya. Tak pedulikan katamu, tak pedulikan omonganku. Hidup hanya sekali, lakukan sesuka hati. Tak pedulikan katamu, tak pedulikan omonganku. Hidup hanya sekali, lakukan sesuka hatiku. Sesuka hatiku, sesuka hatiku. Hey yeah. Hidup jangan dibikin susah, bawa santai seperti kau di pantai. Hidup jangan dibikin susah, ikuti kata mereka tak ada habisnya. Tak pedulikan katamu, tak pedulikan omonganku. Hidup hanya sekali, lakukan sesuka hati. Tak pedulikan katamu, tak pedulikan omonganku. Hidup hanya sekali, lakukan sesuka hatiku. Sesuka hatiku, sesuka hati. Mereka bilang begini begitu, aku harus ini, aku harus itu. Mereka bilang begini begitu, aku tak peduli. Mereka bilang begini begitu.